Wacana untuk membangun tempat membakar jenazah sehingga menjadi abu atau krematorium di Desa Adat Budeleng Minggu 28 Juni 2020 diwujudkan diawali upacara ngeruak. Demikianlah suasana saat Jero Mangkudalam Desa Adat Budeleng memimpin upacara ngeruak. Acara dihadiri klien Desa Adat Budeleng Nyoman Sutrisna, pengelola setre Ketut Suryade, serta para klien Banjar Adat di wewidangan Desa Adat Budeleng dengan tetap memakai masker. Usai ngeruak ditandai dengan ngedeng peras, klien Desa Adat Budeleng Nyoman Sutrisna menjelaskan pembangunan krematorium di Desa Adat Budeleng sudah merupakan wacana sejak lama, namun belum bisa diwujudkan karena keterbatasan dana. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya Pengempon Pura Dalam Desa Adat Budeleng berinisiatif untuk membangun krematorium. Hal ini langsung disambut Desa Adat dengan melakukan pertemuan dan akhirnya disepakati untuk membangun krematorium diawali dengan membentuk pengelola setre. Kita sudah membagi dan membuat wewidangan dan mencoba menata berbentuk terasering. Awalnya kita sudah sekat-sekat ya dengan beberapa jalan yang kita rancang ya. Ada jalan masuk, kemudian juga ada jalan keluar. Kemudian di dalam pembangunan krematorium sekarang ini ya, kita akan kerjasamakan dengan pihak ketiga, dalam hal ini adalah Jero Mangkudalam ya. Kemudian tata kelolanya kita akan atur sedemikian rupa oleh pengelola. Desa akan memayungi apa yang menjadi keinginan daripada Keramu maupun pihak ketiga dan juga pengelola ini supaya setre Buleleng ini betul-betul apa yang menjadi tataran kita, desain yang kita sudah atur lama ya, kita akan wujudkan. Oleh karena itu hari ini Jero Mangkudalam melakukan suatu ngeruak yang sudah dirancang tempat-tempat pembakarannya, kemudian pesandekannya, juga tempat Banten, semuanya sudah di dalam gambar sudah dilakukan. Pemangku Pura Dalam Desa Adat Budeleng Made Dharma Tanaya selaku inisiator pembangunan krematorium menuturkan, ia melihat kebutuhan umat agar biaya pengabenan yang selama ini terkesan mahal bisa lebih murah tanpa mengurangi arti dan makna pengabenan. Diperkirakan dana pembangunan mencapai 1 miliar rupiah lebih dengan sumber pendanaan dari pemerintah Provinsi Bali sebesar 500 juta rupiah. Satu memang kebutuhan. Jadi kebutuhan sudah sekarang supaya cepat dan sebagainya. Kedua, lebih praktis. Dan ketiga, biar bisa lebih menekan biaya-biaya yang selama ini sangat memberatkan umat supaya lebih sedikit lah. Sumber pendanaannya dari mana? Sumber pendanaan dari provinsi, dari provinsi bagian, kemudian dari yang usahakan lah dari mana-mana sisanya. Nah, kemudian kan ada anggapan masyarakat melakukan pengabenan ini masih mahal. Dengan dibangunnya krematorium ini bisa nggak ditekan biayanya nih? Oh sangat bisa, sangat bisa. Kita akan mencari cara bagaimana caranya. Yang sekarang kan yang mahal itu kan Bantennya, bukan kremasinya. Kremasinya mungkin ya sekitar 850, 1 juta paling tinggi, tapi Bantennya yang tinggi sekali, sampai 20 juta, 22, sampai 30 juta. Nah, kita bisa tekan mungkin dengan adanya dengan cara nyakup Banten,
dari Banten Ngaskare tersendiri, Banten Nyekah sendiri, dan Banten Ngaben sendiri. Jadi dari beberapa tempat kita tinggal nyakup jauh lebih murah daripada yang kita beli secara paket. Estimasi kira-kira berapa biaya pengabenan dengan memanfaatkan krematorium niki, Pak? Jauh lah, mungkin sekitar 60-50% dari yang ada sekarang. Kita tekan di bawah nih, kita yang sudah survei Banten itu dan sebagainya. Mungkin di Jero Klian juga sudah bilang bahwa ada catatan tentang Banten Ngaben yang paling alit, nanti minta sama beliaunya. Ketua Pengelola Setre Desa Adat Buleleng, Ketut Suryade menjelaskan, Setre Adat Buleleng telah dibagi menjadi 14 wewidangan banjar adat. Pengelola menurutnya akan berkoordinasi dengan Pengempon Pura Dalem dalam memanfaatkan sarana krematorium. Bekerja sama dengan yayasan nanti yang dibentuk oleh Pengempon Pura Dalem akan bersama-sama membuat suatu aturan tentang pengelolaan kremasi. Nah, tujuan kremasi atau krematorium ini dibuat tentu dengan tujuan membantu umat seringan-ringannya. Nanti kita berkoordinasi dengan yayasan yang akan dibentuk oleh Pengempon Pura Dalem yang akan bekerja sama dengan desa adat sebagai pemilik dari tanah kuburan atau tanah desa ini yang dipakai tempat krematorium. Jadi intinya kita membangun krematorium ini tentu bertujuan ingin membantu masyarakat atau krama yang ada di Desa Adat Buleleng untuk mempermudah atau dengan cara membantu bagaimana umat bisa melaksanakan upacara fitriyatnya yang semurah-murahnya. Pelaksana teknis pembangunan krematorium, Made Sudarmo menjelaskan, pembangunan akan dilaksanakan melalui 2 tahap. Adapun areal setre yang dimanfaatkan untuk krematorium pada bagian timur laut setre seluas 20 x 20 meter dengan kelengkapan bangunan meliputi 2 tempat krematorium, balai pewedan, balai piadnyan, balai pesandekan, balai pegongan, kantin, gudang dan WC umum. Diharapkan pembangunan akan rampung selama 6 bulan. Detail gambarnya yang akan dibangun di tempat niki. Gambar niki sebelah ini, posisi gambar sebelah sini, udah persis gini. Ini nanti jalan masuk sebelah ini, lebar jalan 5 meter. Sebelah timur jalan ini ada krematorium, bangunan utama. Niki bangunan utama. Sebelah barat krematorium di sini itu ada bangunan balai pegongan 6 x 3 meter. Sebelah balai pegongan itu nanti ada kantin, itu bangunan 650 x 3 meter. Setelah balai pegongan sebelah utara ada yang namanya balai pesandekan. Itu lebarnya bangunan 5 x 6,5. Nah, setelah itu paling pojok di utara itu ada gudang. Sebelah timurnya gudang itu ada WC umum 2. Nah, paling utara ujung sana itu ada 4 balai pewedan. Nah, sebelah di sana ada jarak sekitar 9 meter dari balai pewedan. Jaraknya ada 9 meter, itu tempat sembahyang nanti yang punya upacara. Nah, setelah di sana tengah-tengah di sini bangunan 6 x 14, 650 x 14 itu direncanakan untuk balai piadnya. Luas bangunan yang kita akan dibangun menurut di gambar itu berkisar 20 x 20 meter persegi. Semua banget. Nah, ayo. Ini.